Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Vicky Firdaus. Oke, kita di sini akan membahas bab pertama kita sesuai dengan janji saya pada pendahuluan dulu. Kita akan membahas tentang database, terutama dari produknya Oracle atau teknologinya Oracle yang langsung dibimbing oleh dosen pembimbing Pak Rengga Asmara Eskom OCE. Oke, bab pertama yang akan kita bahas adalah review database yang dulu pada semester sebelumnya kita sudah mempelajari itu. Jadi kita akan lebih advance di sini. Kebahasan yang akan kita bahas ada satu pendahuluan, kedua air model, ketiga model relasional, keempat struktur, query language, dan kelima normalisasi. Akan kita bahas semua dalam satu kali sesi ini. Jadi harap bertahan di kursinya ya. Oke, masuk ke tujuan belajar. Ya, tujuan belajar kita adalah memahami database management system dan komponen utamanya. Yang kedua, memahami R model dapat menggunakan sebagai desain awal dari database. Yang ketiga, memahami SQL dan apa saja yang tercakup dalam bahasa SQL. Memahami konsep normalisasi dan dapat melakukan normalisasi data. Jadi teman-teman yang menonton ini diharapkan mampu mempelajari materi ini dalam bab ini. Ada 4 materi tersebut. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Pada saat sekarang ini khususnya suatu organisasi tergantung pada kemampuan menangkap data secara akurat dan tepat waktu dalam pengoperasian, pengaturan data secara efektif maupun penggunaan data untuk keperluan analisis. Kemampuan untuk mengatur atau mengolah jumlah data dan kecepatan untuk mencari informasi yang relevan. Untuk mendapatkan himpunan data yang besar dan kompleks, kita membutuhkan alat bantu dalam hal tugas manajemen data dan menginstak informasi yang berguna secara tepat waktu. Jadi kita sangat memerlukan teknologi ini, atau dalam artian basis data ini, karena ini sangat penting. Tadi sudah saya sebutkan di awal. Oke, basis data sendiri adalah kumpulan data yang dapat digambarkan sebagai aktivitas dari suatu atau lebih organisasi yang berrelasi. Sebagai contoh, basis data universitas berisi informasi misalkan mengenai entitas. Entitasnya misalkan kita punya mahasiswa, fakultas, mata kuliah, dan ruang kelas. Itu salah satu contoh dari entitas. Yang kedua ada relasi di antara entitas. Jadi sebelum kita menuju ke entitas yang lain, kita perlu yang namanya relasi. Jadi seperti misalkan mahasiswa mengambil mata kuliah, guru mengambil mata kuliah mengajar apa, dan lain sebagainya. Kemudian manajemen sistem basis data atau DBMS yang sering disebut dengan DBMS. Contoh yang paling umum misalkan kita pakai Oracle, MySQL, dan lain-lain. Itu merupakan tool atau DBMS yang bisa digunakan untuk sebagai alternatif penggunaan membentuk sebuah aplikasi basis data tersebut atau penyimpanan data file dalam jumlah besar. Oke, masuk ke pembahasan yang kedua, kita masuk ke ER model. Pada ER model, gambaran dunia tadi diistilahkan dalam objek dan relasinya. ER model biasa digunakan untuk mengembangkan inisial dari desain basis data atau desain database. ER model menyediakan suatu konsep yang bermanfaat yang dapat mengubah deskripsi informasi dari apa yang diinginkan oleh user menjadi hal yang lebih detail. Presisi dan deskripsi detail tersebut dapat diimplementasi ke dalam DBMS. Jadi kita mempersiapkan gambaran umum dari database yang ingin kita buat atau basis data yang kita buat dalam bentuk sebuah model, dalam bentuk sebuah gambar desain yang isinya adalah entitas dan relasi tersebut. Oke, kita masuk lebih dalam tentang ER model. Kita akan bahas tentang entity, atribut, dan himpunan entity. Entity adalah objek dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek yang lain. Jadi contohnya ya mahasiswa, contohnya lagi dosen, itu masuk ke dalam bentuk entity. Jadi kita sejenis tabel sendiri nantinya. Entity digambarkan dalam basis data dengan menggunakan himpunan atribut. Himpunan entity yang sejenis simpan dalam himpunan entity.
Oke, contoh entity seperti itu. Misalkan di gambar tersebut ada employee yang terdiri dari atribut SSN, name, dan load. Oke, masuk lebih dalam lagi ke relasi dan himpunan relasi. Jadi setelah kita belajar tentang entity, kita masuk ke yang menghubungkan antar entity, yaitu relasi adalah asosiasi antara dua atau lebih entity. Misal, Ani bekerja di depan farmasi, atau di gambar employee bekerja dalam departemen. Jadi employee membawai ada nama employee-nya siapa, kode employee-nya berapa atau kode pegawainya berapa, dia bekerja di departemen apa, dengan budget berapa, dan dari relasi itu pun menghasilkan mulai tanggal berapa. Seperti itu. Oke, himpunan relasi atau himpunan dari relasi-relasi yang jenis. Himpunan relasi R berrelasi dengan jumlah himpunan entity dan E1. Himpunan entity yang sama dapat berpartisipasi dalam himpunan relasi yang berbeda dan mempunyai peran yang berbeda dalam suatu himpunan yang sama. Ada fitur tambahan dari R model. Berikut ini beberapa fitur tambahan dari R model. Batasan kunci atau key constraint. Contoh, misalkan pada suatu kasus seorang pegawai dapat bekerja pada beberapa departemen. Sebuah departemen memiliki banyak pegawai. Sebaliknya, tiap departemen hanya memiliki seorang manajer yang berhubungan dengan key constraint pada manajer. Jadi, batasan kunci atau bisa dikatakan constraint merupakan batasan untuk dalam sebuah model atau dalam sebuah entity. Oke, contoh batasannya. Contoh key constraint antar entity seperti ini dapat digambarkan dalam arah panah, atau seperti ini, one to one, one to many, many to one, many to many, yang sebelumnya sudah kita pelajari di semester sebelumnya. Jadi one to one antar data, antar tabel atau antar entity mempunyai relasi satu-satu. Jadi hubungannya satu-satu. Oke, R model. Batasan partisipasi atau partisipan constraint. Apakah setiap departemen mempunyai seorang manajer? Jika sebuah departemen pasti mempunyai manajer, maka partisipasi departemen dalam manajer dapat dikatakan total. Sebaliknya, jika tidak semua departemen memiliki manajer, maka partisipannya adalah parsial. Jadi total bisa digambarkan dengan garis yang tebal, yang parsial atau yang tidak total digambarkan dengan garis yang tidak tebal. Oke, entity lemah atau weak entity. Jadi entity itu dibagi menjadi dua, ada entity lemah, entity kuat. Kita akan bahas yang entity lemah. Dapat diidentifikasi secara unik jika terdapat peran kunci utama atau primary key yang berasal dari atau dimiliki oleh entity yang lain. Sebenarnya dalam kondisi aslinya entity lemah ini sangat jarang sekali digunakan. Jadi gampangannya, misalkan dalam sebuah tabel itu jarang sekali seorang programmer atau seorang desain database itu tidak menggunakan yang namanya primary key. Jadi misalkan contoh di sini menggunakan yang namanya foreign key, langsung menuju ke tabel employee, dia primary key-nya ambil dari SSN. Jadi tapi sangat jarang sekali digunakan, dan tidak disarankan untuk menggunakan ini. Oke, kita masuk ke hierarchy class. Misal contoh pada C++ atau bahasa pemrograman yang lain, jika kita deklarasikan A is a B, setiap entity A juga termasuk entity B. Overlap constraint. Bolehkah seorang pegawai mempunyai status sebagai pegawai dengan hitungan gaji per jam atau hourly employee? Sama halnya seperti pegawai yang perjanjian kontrak employee. Oke, jawabannya boleh atau tidak. Covering constraint. Apakah setiap entity employee juga merupakan entity hourly dan kontak employee? Oke, alasan kita menggunakan ISE atau is a, jadi lambangnya seperti ini, segitiga. Yang pertama, untuk menambah deskripsi atribut yang lebih spesifik,
pada subkelas. Yang kedua, untuk mengidentifikasi entiti yang berpartisipasi dalam suatu relasi. Agregasi. Kita masuk lebih dalam. Agregasi digunakan pada saat kita perlu memodelkan apa saja yang terlibat dalam suatu himpunan relasi. Agregasi membolehkan kita untuk memperlakukan suatu himpunan relasi sebagai himpunan entiti untuk tujuan partisipasi dalam relasi yang lain. Di gambar berikut menunjukkan monitor relasi yang distinct dengan deskripsi atribut. Oke, gambarnya seperti ini. Contoh dari agregasi itu sendiri. Kita masuk ke mode relasional. Mode relasional atau himpunan relasi. Suatu relasi adalah himpunan kolom atau tuple. Semua barisnya bersifat distinct atau unik. Sedangkan relasi itu sendiri terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada instance, tabel dengan baris dan kolom. Baris sama dengan kardinalitas, kolom, degree atau arity atau field. Yang kemudian skema, menentukan nama relasi plus nama, tipe, dan kolom. Contoh, relasi misalkan student dengan SID string, dengan field name string, login string, age string, GPA real. Jadi itu contoh dari mode relasional. Ini pada gambar 5 atau gambar berikut ini, contoh instance dari relasi student memiliki kardinalitas 3. Jadi kardinalitasnya 3 dengan degree 5, semua bersifat distinct atau unik. Pertanyaan, apakah semua kolom dalam instance relasi juga harus distinct? Kekuatan utama dari model relasional adalah kesederhanaannya dan kelebihannya dalam melakukan query atas data. Kita dapat melakukan query pada beberapa tabel yang saling berelasi. Contoh, pada tabel berikut, jika terdapat tabel enrolled yang berelasi dengan tabel student sebelumnya dengan key field SID. Misalkan pada gambar di sini ada sname Smith, exit topologi 112, yaitu mencari data student, nama student, dan mencari data. Kemudian query-nya seperti apa? Bisa menghasilkan seperti itu. Jadi select s.name.e CID from students as enroll E, where SSID sama dengan E.SID and E.grade sama dengan E, maka tabel yang dihasilkan dari query tersebut adalah seperti berikut. Jadi hasil dari query ini menghasilkan tabel yang seperti ini. Batasan integritas atau integrity constraint adalah suatu kondisi yang harus bernilai benar untuk suatu instan dalam basis data. Misal batasan domain, dispesifikasi antar skema didefinisikan, diperiksa pada saat suatu relasi dimodifikasi. Instan dari relasi disebut legal jika bisa memenuhi semua batasan integritas atau integrity constraint yang telah dispesifikasi. Batasan integritas juga digunakan untuk menghindari kesalahan dari entry data. Oke, batasan kunci atau primary key constraint ini sangat sering digunakan atau teman-teman pasti sudah banyak yang tahu. Himpunan suatu field merupakan suatu key dari suatu relasi jika tidak ada dua tuple yang distinct mempunyai nilai yang sama untuk semua key field dan key tersebut tidak memiliki subtes pertanyaan. Misal SID key untuk relasi student. Bagaimana dengan name himpunan key dalam merupakan super key primary dan kandidat key dalam SQL. Dari kemudian banyak kandidat key dispesifikasi dengan menggunakan unique. Jadi selain ada primary key, ada yang namanya unique atau tidak boleh sama dalam satu tabel tersebut. Tidak boleh ada nilai yang sama. Seorang student. Oke, lanjut. Berikut contoh penggunaan batasan kunci primer atau misalkan di sini. Nah, kita membuat sebuah tabel yang namanya enrolled. Ada SID, CID, grade dan lain-lain. Ya, di sini ada keterangan adalah primary key yaitu SID dan CID.
Kemudian ada unique, CID, dan create. Oke, foreign key. Selain ada yang namanya primary key, kita punya juga namanya foreign key atau himpunan bit dari suatu relasi yang digunakan untuk melakukan referensi ke tabel yang lain. Foreign key dalam SQL hanya student yang terdaftar dalam relasi student yang dibolehkan mengikuti sebuah perkalian. Jadi hubungan itu sangat berkaitan sekali. Simpelnya gini, jadi misalkan kita punya tabel, kita ingin menghapus tabel induknya, yang harus kita lakukan adalah menghapus terlebih dari induk, menghapus nilai dari anaknya terlebih dahulu sebelum kita bisa menghapus tuh. Oke, contohnya seperti ini. Jadi ada enroll sama student. Dari enroll merupakan tabel induknya, student merupakan tabel anaknya. Kemudian dari sini ada yang namanya foreign key menunjuk ke student. Oke, mohon maaf, menunjuk ke enroll. Oke, jika student dihapus bagaimana? Hapus juga semua tuple enroll yang berefer ke tuple student yang dihapus tersebut. Kita mengizinkan dilakukan penghapusan jika tuple tersebut atau data tersebut merefer ke tuple pada relasi yang lain, alternatif lain dari yang pertama. Ubah SID dalam tuple enroll jadi default SID alternatif yang lain lagi. Jadi banyak sekali cara ketika kita melakukan sudah terreference pada yang namanya foreign key tadi. Caranya kita ganti SID. Ada lagi cara, kalau di Oracle itu ada dua cara, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Kita next lagi. Oke, sama halnya jika primary key dari tuple student dilakukan perubahan atau update, juga harus mengupdate yang satunya atau anaknya. Jadi ada make cascade, kita set nilainya 0 atau default dari foreign key tersebut. Contoh pembuatan seperti ini. Jadi ada tambahan on, delete cascade on, sama update set default. Jadi ini menunjukkan ketika kita menghapus tabel induk, otomatis anaknya akan terhapus. Oke, kita SQL atau struktur query language. Kalau teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia programmer atau di dunia database ataupun lainnya, mungkin sudah sangat sering menggunakan yang namanya ini SQL atau bahasa database. Jadi SQL merupakan salah satu bahasa yang sering digunakan adalah select from where. Itu yang paling umum kita untuk menyelek atau menampilkan sesuatu. Oke, jadi akan kita bahas tentang lebih dalam tentang SQL dasar atau sintaks SQL dasar itu sendiri. From list, ada select list, kemudian kualifikasi dengan klausa where. Kata kunci distinct untuk pilihan unique. SQL juga menyediakan 3 konstruksi set manipulation untuk meluas query dasar, yaitu union, intersect, except, tergabung dalam join. Jadi ada in, any, all, mungkin teman-teman sudah belajar, jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi ya. Not, nested query, dan lain-lain. Tapi di sini kita, karena kita belajar tentang Oracle banyak menggunakan, sering sekali yang digunakan adalah PLSQL. Jadi ya ada query bisa dimasukkan ke PLSQL, tapi akan kita bahas nanti ketika kita masuk ke praktikum. Oke, nanti teman-teman setelah teori ini dapat masuk ke praktikum ya. SQL mendukung 5 operasi agregat yang diterapkan pada sembarang kolom, yaitu count, sum, AVG untuk rata-rata, max, min,
dan sangat sering digunakan ketika kita menggunakan agregat. Usahakan menggunakan yang namanya grup B untuk pengelompokan. Usahakan menggunakan yang namanya grup B. Oke, normalisasi. Jadi ketika kita membuat sebuah tabel, membuat sebuah skema database, usahakan sebelum kita implementasikan sebuah database nyata atau database aplikasinya, usahakan kita normalisasi terlebih dahulu. Dari desain ER model kita normalisasi menjadi sebuah tabel yang bisa dibilang sudah normal dan optimasinya cukup cepat, jadi lebih optimal, lebih efektif, dan lain-lain sebagainya. Jadi prosesnya ada 3. Yang pertama normal pertama atau first NF, normal kedua 2NF, normal ketiga 3NF. Jadi diusahakan ketika kita pengen membuat normalisasi, diusahakan kita urut dalam hal normalisasi itu sendiri. Misalkan contoh, ini merupakan bentuk normalisasi pertama. Soal normalisasi dikatakan dalam bentuk normal jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris. Jadi nilainya gampangnya tidak ada yang redundant atau bergabung atau sama. Oke, contoh ini merupakan tabel yang kedua, bentuk normal yang kedua. Jadi dikatakan normal berada pada normal pertama. Jadi makanya dari itu saya sudah bilang di awal, usahakan normal pertama dulu, kemudian normal kedua, normal ketiga. Setiap atribut bukan kunci memiliki ketergantungan sepenuhnya terhadap kunci primer. Contohnya di bawah ini. Oke, contoh tabel dengan normal ketiga. Bisa dikatakan normal ketiga jika sudah lewat normal kedua dan setiap atribut bukan kunci tidak memiliki tergangguan transitif terhadap kunci primer. Oke, sekarang masuk ke soal latihan.